untuk UMKM di bawah Kementerian Sosial tahun 2014 sampai 2015, dan juga ada beberapa pengalaman organisasi dan beberapa forum ilmiah lain, MAS Malaysia dan Forum Manajemen Indonesia, yaitu riset bersama Bank Indonesia, PW Kaltim, mengenai lembaga keuangan digital tahun 2015 sampai 2016, semifinalis Fintech Pitching Competition held by Bank Negara Malaysia 2019, attendees Global Islamic Fintech Summit 2017 sampai 2018, participant of Global Islamic Fintech Conferences by Malaysia Digital Economy, dan sekarang beliau merupakan part of researchers in halal consulting dan reviewer interjournal qualitative research in financial market published papers. Wah, banyak sekali pengalaman beliau. Baik, dikarenakan saya sudah membacakan CV beliau, dipersilakan kepada Ike Purnamasari, SEMM, untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Siti Fajriyah. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Halal Consulting for having me today, ya. Juga kepada Ketua, Co-founder, CEO dan Co-founder Bapak Deden Misbahuddin Muayyad. Jadi alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya perdana menyampaikan tentang halal talk terkait dengan blockchain and NFT dari segi perspektif syariah. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya. Ya, saya mulai saja presentasi saya. Jadi, kenapa tertarik? Sebelumnya terima kasih MC tadi sudah menyampaikan terkait dengan CV saya yang terakhir-terakhir ya, atau current activities. Jadi memang saya lebih interest kepada Islamic Fintech itu udah lama. Jadi teman-teman juga sampai sudah tahu gitu. Kalau misalkan saya itu concernnya memang di financial technology. Sampai Pak Deden saja gitu ya. Kalau menyampaikan tuh ini banyak yang dimauin gitu ya. Regulatory juga di-explore gitu ya. Fintech juga di-explore gitu. Karena ini something new ya. Dan terus akan ada perkembangannya, current trendnya terus akan ada. Nah, hari ini kita bicara sharing, diskusi bareng ya, belajar bareng mengenai blockchain NFTs dari syariah perspektif itu seperti apa memandangnya. Jadi alhamdulillah di sini juga saya melalui platform ini juga saya berinteraksi lagi dengan teman-teman mahasiswa saya yang sudah mungkin bertahun-tahun lama tidak berjumpa ya. Welcome and enjoy the show ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baru-baru ini kita sering dikaitkan dengan yang namanya NFT. Jadi kalau kita bicara mengenai NFT biasanya konteksnya adalah Everyday Ghazali kemarin gitu ya. Sebenarnya jadi happening-nya di situ. Sebenarnya ini sudah lama gitu ya. 2019 ya, 2020 itu sebenarnya sudah happening gitu. Tapi ternyata ada satu mahasiswa, student dari Semarang gitu yang kemudian tiba-tiba nongol gitu ya, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian ada fotonya di mana-mana gitu ya, seperti itu. Sebenarnya apa? NFT ini sebenarnya bagian kecil saja daripada yang mendasari blockchain gitu ya. Jadi nanti kita bicarakan apa sih sebenarnya gitu. Jadi yang pertama harusnya kita ulas adalah blockchain. Jadi perdana ini saya ingin menyampaikan blockchain itu seperti apa gitu. Jadi karena kita taunya hanya kripto ya, cryptocurrency, kemudian yang baru-baru ini NFT, tapi sebenarnya turunan dari blockchain itu banyak sekali gitu. Ada DeFi ya, ada SEFI, kemudian ada smart contract gitu ya. Jadi banyak hal gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai kripto itu bagian kecil saja sebenarnya dari tools yang lebih luas. Jadi yang mendasari semua itu adalah sebenarnya blockchain. Nah, kalau di sini ada beberapa definisi ya. Jadi blockchain is distributed database that is shared among the modes of nodes ya, computer network. Jadi teknologi ini menggabungkan. Jadi kalau misalkan ada beberapa komputasi atau jaringan komputer seperti itu, jadi mereka ada
semacam persamaan matematika gitu ya. Jadi saya sedikit-sedikit juga karena interestnya banyak di financial technology, jadi saya belajar juga mengenai AI gitu ya, sedikit-sedikit tapi ya. AI saya belajar, kemudian big data saya belajar, data science saya belajar, tapi memang tidak seperti uh, purenya engineering, bagaimana dia melakukan komputasi dalam sebuah komputer gitu ya. Jadi memang di blockchain ini ada sebuah persamaan matematika yang kemudian nanti saling terkait satu dengan yang lain gitu. Jadi makanya di sini ada yang namanya block atau nodes yang saling terhubung satu dan yang lain yang kemudian mencatatkan yang namanya transaksi database atau distributed ledger. Jadi kalau misalkan kita bicara akuntansi ini dulu ya, kita tuh ada buku besar, ada buku kecil, ada lajur ya. Nah sebenarnya ini juga gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai blockchain sebenarnya yang mendasari nanti adanya NFT, sebenarnya itu awalnya karena ingin membuat database yang terdesentralisasi gitu. Karena sejauh ini sistem keuangan kita kan sentralisasi, ada otoritas, ada Bank Indonesia yang bersifat kesentralan seperti itu. Tapi kalau ini sistem yang kemudian memusatkan data-data itu. Jadi seperti ada buku besar tersendiri untuk mencatatkan sebuah transaksi-transaksi di antara anggota-anggota yang terdapat dalam blockchain itu sendiri gitu. Jadi atau di sini pusat data terdistribusi yang dibagikan pada setiap titik yang pada jaringan komputer atau peer-to-peer, di mana database atau pusat data tersebut berisi beragam informasi, format digital, dan atau buku besar atau ledger. Kalau kita bilang lajur lah kalau di akuntansi, yang tidak bisa diubah, dihapus, dan dimusnahkan. Nah ini menarik sebenarnya. Jadi kalau konteksnya ada dokumen-dokumen sekarang yang kemudian dicari gitu ya, file-filenya, arsip-arsipnya biasanya sudah hilang gitu ya, atau kemudian tidak jelas di mana gitu ya tempatnya. Kemudian bisa juga ada lagi kayak kemarin saya didiskusi sama teman saya, kebetulan dia berbicara mengenai penelitiannya dan penelitiannya itu tentang wakaf. Jadi yang menarik saya bilang kenapa Bapak meneliti tentang wakaf? Saya bilang gitu. Karena ada permasalahan yang terkait dengan dokumen tahun 2012. Jadi wakafnya ini terkait dengan tukar guling, Pak Deden. Jadi kan di wakaf itu kan ada semacam kayak ruslah gitu ya, atau tukar guling terkait dengan tanah wakaf itu seperti itu. Dan kemudian pernah ada mencuat kasus di tahun 2012. Saya bilang ada beberapa peneliti sebelumnya yang sudah pengen mengeksplor riset itu, tapi ternyata gagal gitu. Tapi kenapa kok Bapak masih tertarik juga? Saya bilang gitu. Karena saya pengen memecahkan dokumen itu, saya bilang. Beliau bilang begitu. Saya bilang ini akan wasting time gitu, karena memang itu dokumen juga tidak bisa bahasanya unsolved gitu ya, seperti itu. Nah, jadi maksudnya di blockchain ini kita tidak akan melakukan seperti itu. Karena sebenarnya permanently. Makanya NFT itu dia seperti hak kepemilikan gitu ya, yang dia punya saja. Jadi kalau NFT-nya Gozali kemarin itu dia punya aja yang paling dia hak kepemilikan dia. Tapi kalau misalkan ada yang mau beli, tapi signature-nya dia yang utama tuh dia gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau menawar ya boleh gitu. Tapi kalau misalkan ada yang mau beli dengan harga tertentu dia akan melepaskan. Tapi sebenarnya yang pemilik awalnya adalah si Gozali tadi gitu ya. Kita sudah langsung keloncat ke NFT. Pada sebenarnya banyak sejarahnya. Kemudian ada history of blockchain gitu ya. Di sini ada sejarahnya. Jadi blockchain sebenarnya sudah direncanakan sejak 1976. Jadi kalau misalkan saya beberapa kali ikut attending conference Global Fintech Summit ya, itu sering terdengar Satoshi Nakamoto. Tapi sebenarnya yang mempopulerkan awal itu adalah 1976 ini ada Scott Hyber dan Scott Stometa ini yang kemudian melakukan riset terkait dengan kriptografi. Jadi sebenarnya cryptocurrency itu awalnya untuk mendokumentasikan sebuah kriptografi tadi gitu ya, time to stamp gitu. Jadi makanya kemudian kalau kita perhatikan NFT, produknya NFT di Gozali tadi itu memang dari waktu ke waktu ya, time stamp gitu ya, ada dari waktu ke waktu yang kemudian dia record gitu ya. Bahkan kalau yang lainnya lagi, kalau saya perhatikan tuh ada lagi NFT yang paling laris gitu ya, yang paling mahal itu sampai 965 hari kalau tidak salah. Kalau dia kan cuma 365 hari kali 2 tahun, kalau kali 1 tahun gitu ya. Seperti itu kali 2 tahun atau ya
kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini ada juga dapat kaum juga mengenal digital currency atau electronic money. Kemudian pada tahun 1997 ada Adam Beck mengenalkan tentang konsep hash cash ya, atau dikenal dengan B-money. Kemudian yang tahun 2008 ini yang paling sering di notice sama penggiat fintech ya, Satoshi Nakamoto. Tapi sebenarnya Satoshi Nakamoto itu sebenarnya juga anonymous gitu. Jadi bukan nama sebenarnya juga gitu. Jadi tapi dia kemudian menyampaikan tentang Bitcoin. Nah, ini yang menarik. Makanya orang sering bilang atau sering susah membedakan gitu sebenarnya Bitcoin ini ada hubungan apa dengan blockchain gitu ya. Padahal sebenarnya beda gitu. Blockchain itu tempatnya. Nanti kita juga bicara mengenai current isu yang sekarang ya, kayak misalkan ada metaverse gitu, mungkin sedikit-sedikit ke sana. Kemudian ada yang lagi pengen banget ada token gitu ya, jual token atau tokennya publish gitu ya. Sebenarnya posisinya seperti apa sih gitu. Ini historinya. Jadi ada beberapa peneliti yang kemudian melakukan ini, ada digital currency, electronic money. Kalau electronic money ini kita terima, Bank Indonesia terima, di bawahnya inovasi keuangan digitalnya, digital finance-nya Bank Indonesia. Jadi kalau otoritas itu kita punya dua ya, financial technology itu. Kalau misalkan terkait dengan lending, itu di bawahnya otoritas jasa keuangan, tapi terkait dengan Bank Indonesia, biasanya payment. Jadi kalau e-money, kemudian e-wallet, itu larinya ke Bank Indonesia. Jadi ekosistem regulasinya seperti itu. Tapi kalau misalkan di OJK biasanya lending, fintech lending gitu ya. Kemudian ada market agregator, biasanya OJK yang mengatur urusan regulasinya. Kemudian ini yang saya tadi sudah singgung di awal gitu, bahwasannya ada yang namanya creation of blockchain gitu ya. Jadi kalau kita tuh biasanya cuma taunya dengarnya cryptocurrency saja, tapi sebenarnya di sini ada beberapa gitu. Ya. Jadi kalau sekarang itu sepertinya ada beberapa gitu ya ingin memaksakan kripto dong dijadikan sebagai alat tukar gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat nanti di akhir sebenarnya kripto di Indonesia masih sebagai komoditi gitu ya. Nah, ini yang kemudian ada tanda tanya gitu. Sebenarnya itu dibenarkan tidak sih secara syariah. Kemudian ada namanya decentralized finance gitu ya. Jadi kalau selama ini kita mengenal namanya centralizing finance atau segala sesuatunya itu diatur oleh kesentralan bank ya, Bank Indonesia dalam hal ini. Tapi kalau di blockchain menawarkan desentralisasi. Jadi menariknya di sini desentralisasi itu yang kemudian membuat beberapa investor tuh merasa saya kalau menanamkan beli kripto nih kayaknya trusted gitu ya, terpercaya, kemudian aman gitu ya. Padahal enggak juga seperti itu gitu. Karena kecanggihan teknologi itu biasanya kejahatan juga semakin meningkat gitu ya, seperti itu. Yang ketiga adalah NFTs dan yang keempat adalah smart contract. Jadi ini sebenarnya yang mendasari adanya blockchain. Jadi kalau blockchain ini bahasanya rumahnya gitu ya, rumahnya. Tapi kalau misalkan yang 4 ini adalah rumah produksinya. Jadi yang diproduksi oleh blockchain itu sebenarnya konteksnya ini gitu. Cryptocurrency diperjualkan di mana, diperdagangkan di mana, sebagai alat apa? Di blockchain gitu. Jadi blockchain itu yang menggunakan cryptocurrency sudah pasti menggunakan blockchain, tapi yang menggunakan blockchain belum tentu menggunakan cryptocurrency. Nanti kita bicara lagi di how does blockchain work gitu. Jadi saya mengutip dari medium.com gitu. Jadi saya coba saya coba mencari, saya nggak sendiri ya. Jadi karena sudah banyak saya lihat startup dari luar negeri, dalam negeri yang kemudian mengulas bagaimana blockchain itu bekerja, saya cuma menjelaskan, tapi di antara sekian gambar, konteksnya inilah yang paling dapat mulai mudah dipahami seperti itu. Jadi ada transaksi gitu ya. Transaksinya ini macam-macam saja. Macam-macam seperti misalkan kalau kita bicara, kita melakukan transaksi atau misalkan kita mau menjual karya kita di NFT, katakanlah seperti itu, NFT sendiri adalah basically turunan atau bagian dari yang namanya blockchain. Jadi kalau misalkan kalau kita bicara misalkan di pasar modal itu ada saham, ada obligasi, ada reksadana. Tapi biasanya turunannya adalah derivatif gitu. Jadi pasar keuangan. Nah, kalau blockchain ini turunannya adalah bagian dari blockchain itu sendiri adalah NFT tadi yang 4 tadi.
Nah, kalau misalkan kita melakukan yang namanya transaksi, kita buka dulu contohnya saja OpenSea.io gitu ya, sebagai marketplace yang memang mengusung blockchain teknologi. Kita buka di situ, kemudian kita menjual karya seni kita, kemudian ada transaksi request, kemudian di sini ada yang namanya peer-to-peer. Jadi memang kalau di financial technology ini banyak yang namanya peer-to-peer, seperti peer-to-peer lending, gitu ya, peer-to-peer investing. Kemudian kalau di sini juga peer-to-peer. Jadi memang ada yang satu sistem yang bekerja, kemudian sistem itu tadi dengan algoritma matematika, gitu ya, dan persamaan matematika, kemudian memvalidasi transaksi itu. Jadi ada transaksi, kemudian dijalankan satu komputer dan komputer yang lainnya, gitu ya, yang dikenal namanya nodes atau blocks tadi, gitu. Kemudian mereka itu saling ada terjaring dalam satu sistem, gitu ya. Kemudian disebut di sini known algorithm to validate the transaction and the user status, gitu. Kemudian di sini ada verifikasi setelah kita melakukan transaksi dengan menggunakan cryptocurrency, bisa juga dengan smart contract, gitu ya, atau yang lainnya, informasi yang lainnya. Kemudian setelah selesai, kemudian di-verified, kemudian kita masuk, kita mempunyai yang namanya kayak block gitu ya, blockchain gitu. Ya, jadi sistem kita atau sistem transaksi kita sudah terrecord dalam sebuah blockchain. Nah, seperti itu. Jadi ini saya geser dulu. Jadi kemudian transaksi itu finish, dan kemudian the new block is added to the existing blockchain, which is itu permanen, gitu, tidak bisa dihapus, gitu ya, tidak bisa dimusnahkan, dihapus, dan kemudian diubah. Sebenarnya ini juga menarik, gitu. Saya sampai berpikir blockchain ini nantinya, gitu ya, kita jangan melulu berkaitan dengan cryptocurrency saja, tapi using the blockchain for the election, national election misalkan, seperti itu. Jadi berpikirnya lebih luas, gitu ya. Kemudian di sini ada yang namanya tadi ada outputnya, ada decentralized finance, gitu ya. Sebenarnya apa sih ini? Jadi kalau kita bicara decentralized finance itu versus centralized finance, gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini ini gambaran yang namanya kenapa orang tertarik atau investor itu tertarik terkait dengan yang namanya menggunakan blockchain, dan kemudian akhirnya cryptocurrency dijadikan sebagai bagian dari alat transaksi di dalam blockchain itu sendiri. Jadi yang pertama adalah ada yang namanya permissionless. Jadi ada izin yang sudah terukur, gitu ya, dalam satu sistem komputerisasi tadi dalam sebuah jaringan. Kemudian di sini ada desentralisasi, karena dia desentralisasi dan divalidate itu oleh beberapa jaringan komputer, dan kemudian ada sistem, dan ada semacam nodes dan code, gitu ya, maka sistem itu akan ngebuka, gitu, dan otomatis sistem itu akan terdesentralisasi. Contohnya saja misalkan ketika si Gozali tadi melakukan yang namanya transaksi, ini saya mau ulas sedikit. Jadi sebenarnya kalau di NFT itu tidak semudah kita jual beli di marketplace biasa. Ya, tidak semudah atau tidak segampang itu sebenarnya. Jadi nanti ada yang namanya gas fee, gas limit itu ya. Jadi tapi at the end of the day, jadi Gozali tadi, gitu ya, punya record tersendiri di OpenSea, gitu ya. Jadi record tersendiri ini yang kemudian terdesentralisasi. Maka kemudian dia langsung dapat notifikasi, dan kemudian seperti macam sertifikat digital, seperti kepemilikan terhadap foto-fotonya, gitu ya. Tapi ternyata harusnya, gitu ya, harusnya ini terdesentralisasi dan trusted, gitu, tapi ternyata ada saja lag di permasalahan di sebuah marketplace NFT tadi. Jadi kalau kita bicara desentralisasi finance tadi, ada desentralisasi, kemudian ada trusted, dan kemudian yang menarik juga adalah sebenarnya ada transparansi, gitu. Jadi kalau masing-masing kita yang bertransaksi di situ, kita bisa melihat transaksi itu dan prosesnya, kita juga bisa mengetahui. Kemudian ada censorship, dan yang kita tahu juga adalah programmable. Bedanya kalau misalkan sentralisasi transaction kan ada verifikasi dulu, gitu ya. Kemudian diawasi oleh regulator dulu. Contohnya misalkan begini, kalau di perbankan misalkan, kalau weekend, gitu ya,
Kalau weekend biasanya transaksi perbankan atau kita mau transfer gitu biasanya, yang saya alami gitu ya, di Jumat, Sabtu gitu ya, waktu Indonesia seperti itu biasanya ada delay sedikit. Ternyata pada saat weekend itu Jumat, Sabtu atau Jumat ke Sabtu, Sabtu ke Ahad itu ya, biasanya ada yang namanya clearing. Jadi kalau teman-teman perbankan mungkin sudah paham sekali, biasanya melakukan yang namanya clearing. Nah ini kan tersendat gitu. Sementara ada sistem nih gitu ya, yang cepat, yang kemudian transparan, yang kemudian terdesentralisasi dan kemudian efektif dan efisien gitu ya, yang menawarkan itu cepat lagi gitu ya, seperti itu. Saya pun gitu ya, ada beberapa misalkan kita masih bisa bertransaksi di akun bank Malaysia gitu seperti itu. Karena memang coraknya sama-sama perbankan. Jadi memang ada validasi tertentu dari regulasi, dari institusi yang kemudian ini yang menjadikan sebagian ini ada centralized transaction gitu. Jadi kalau misalkan blockchain kan tidak gitu ya. Tidak ada verifikasi yang birokratik sekali gitu ya. Mekanismenya memang didesain untuk memutus birokratis ya seperti itu. Jadi ini yang kemudian membedakan antara, makanya blockchain sering dikatakan juga decentralized finance gitu karena dengan sistemnya itu. Tapi apakah ini mungkin dilakukan oleh perbankan? Sangat-sangat mungkin. Jadi harusnya blockchain itu bukan menjadi disruption, tapi juga harusnya collaboration dengan perbankan. Bagaimana peluang itu? Nanti kita diskusi ya. Kemudian di sini ada NFT yang sering dijadikan bahasanya mainan baru lah ya, milenial gitu ya, mainan baru milenial. Tapi hati-hati gitu ya, karena investasi di kripto saja tidak cukup dan kemudian ada NFT saja gitu ya. Jadi yang perlu kita tajamkan sekarang itu adalah bahwasannya financial literasi itu penting, terlebih-lebih di financial technology. Jadi kalau misalkan kita financial literasi saja mengenai konsep saham saja kita masih belum, apalagi kita berbicara mengenai financial technology. Karena financial technology itu sangat kompleks, dan kemudian teknologinya itu sangat cepat berubah-berubah, dynamic, very dynamic. Gitu. Jadi yang pertama, kita bahas non-fungible token, yang tadi decentralized finance, kemudian di sini ada NFT. Nah, NFT ini sebenarnya apa sih gitu ya? NFT itu are token that we can use to represent ownership of unique items. Jadi unique items ya, di underline unique items. Jadi makanya di sini di garis bawahi biasanya karya gitu ya, atau desain ya. Jadi ada beberapa juga yang menjual desain rumah gitu ya. Makanya kemudian ini jualannya, makanya kemudian ada metaverse gitu ya. Sebenarnya yang unik-unik gitu. Jadi ada art, collectibles, and even real estate gitu. Jadi ada yang desain rumah gitu ya. Kemudian rumah itu unik gitu. Misalkan tiny house gitu ya. Sekarang kan lagi tren juga minimalism lifestyle gitu. Jadi ada tiny house misalkan seperti itu. Jadi unique item yang itu sesuatu yang sepertinya layak dijual gitu. Jadi jangan juga ya makanan dijual gitu, semuanya dijual. Itu bukan, beda, marketplace-nya beda gitu ya, seperti itu. Jadi unique item. Tapi konteksnya adalah menggunakan atau using yang namanya cryptocurrency. Bisa Ethereum, bisa Bitcoin gitu ya. Jadi bisa Dongcoin, kemudian yang kemarin ada yang mau launching aksi koin gitu ya. Jadi ada artis yang kemudian launching metaverse-nya, ada yang kemudian menerbitkan koinnya gitu ya. Saya pikir ini terlalu terburu-buru mungkin karena memanfaatkan momen seperti itu. Jadi yang aset digital yang menggambarkan objek asli karya seni gitu ya, bisa musik, item-item, umumnya biasanya dijual ini. Tapi sebenarnya bisa dalam bentuk yang lain dan digital format gitu ya, digital format. Jadi digital format itu digital asset ya, seperti itu. Ya kalau misalkan Ghazali dia merasa dirinya itu atau gambarnya itu adalah digital asset dia gitu ya, seperti itu. Nah, jadi di sini tapi underline NFT tidak bisa dijadikan sebagai alat tukar atau pembayaran ya, karena ini adalah bagian dari blockchain. Sementara alat tukarnya dengan apa? Dengan Ethereum gitu ya.
seperti itu. Namun bisa diperjualbelikan sama halnya seperti barang atau fisik yang lainnya, tangible asset. Jadi dia itu virtual, tapi sifatnya tangible. Tapi konteksnya memang itu tadi ya, agak susah untuk membayangkan karena ini memang penjualannya bukan seperti barang-barang fisik yang lain. Makanya kemudian syariah seperti apa melihat itu gitu ya. Tadi underline-nya jadi di garis bawah ini tidak diperjualbelikan tapi memang menggunakan Ethereum. Ini Ethereum bisa jadi mungkin di tempat lain atau marketplace yang lain jualnya pakai Bitcoin atau Dongcoin atau yang koin-koin yang lain sebagai token gitu. Nah, sebenarnya apa sih fungible and non-fungible itu? Jadi fungibility dalam bahasa Indonesia adalah kesepadanan. Ya, kesepadanan individu pada dasarnya dapat dipertukarkan, ya seperti itu. Jadi misalkan kalau yang kita kenal sekarang itu adalah mata uang fiat yang saat ini kita miliki itu yang namanya fungible gitu ya. Sedangkan di sini uang pecahan nilai ini ilustrasi saja, ilustrasi ya, tidak mengubah karakteristiknya. Itu namanya asetnya namanya fungible asset gitu. Tapi kalau non fungible artinya tidak sepadan. Tidak sepadan itu dalam artian dia itu bukan yang dimiliki barang sehari-hari juga, bukan gitu ya. Jadi makanya dikatakan non fungible atau seseorang ini ingin memiliki ini karena ini berharga sekali gitu. Misalkan lukisannya Avandi gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang punya kolektor, yang gemar kolektor lukisan, atau dulu saya suka kolektor perangko gitu ya, stamps gitu ya. Biasanya itu bernilai gitu ya. Jadi orang itu bagaimana caranya ya, supaya mendapatkan milik si yang punya karya seni tadi gitu. Seperti itu. Jadi memang biasanya tidak lazim, makanya dikatakan unik tadi. Kemudian ini saya sudah langsung ke bagaimana kemudian sisi syariah. Mungkin kalau di screen kelihatan ya bagaimana persepsi syariah menilai gitu ya. Jadi saya langsung ke persepsi syariahnya bagaimana menilainya seperti apa. Jadi yang pertama adalah barang yang diperjualbelikan haruslah jelas gitu ya. Jadi bukan abu-abu gitu ya, bukan goror gitu ya, seperti itu. Jadi harus ada kejelasan, bukan kemudian ini tadi memang jelas, bentukannya itu jelas. Tapi kan dia memang seperti diperjualbelikan seperti tangible asset yang lainnya, artinya secara physically gitu ya. Saya punya MOS ini diperjualbelikan gitu ya. Kemudian ini bisa ini memang secara fisik ada gitu. Tapi kemudian dia itu kan tidak bisa kita pegang gitu ya. Dia itu seperti fisik tapi sebenarnya tidak fisik gitu. Ya mungkin bisa dibayangkan ya teman-teman ya. Namanya juga kita sedang di dunia maya ya, seperti itu. Sorry, Opan, saya batuk dulu nih. Mohon kepada audiens untuk menunggu sebentar karena ada kendala dari Mardika. Sebelum itu dipersilakan untuk para audiens menyiapkan pertanyaan kepada WIIKE karena materi kali ini benar-benar sangat penting dan sedang viral di kalangan saat ini.
Halo, saya lanjut lagi ya, mohon maaf sekali ini. Ini lagi apa? Memang lagi recovery ya. Jadi memang, masya Allah, mungkin ada terpapar si popcorn ya. Jadi Omikron. Sehat-sehat Jadi ya. langsung tadi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini memang yang pertama adalah syaratnya adalah tidak mengandung unsur pornografi gitu ya. Kemudian harus diperuntukkan peruntukan yang halal. Jadi kalau misalkan kita itu ada saham syariah, biasanya ada sumbernya yang harus jelas. Kemudian peruntukannya juga harus jelas seperti itu. Jadi memang begitu juga di sini harusnya gitu. Jadi harapannya apa yang terjadi di dunia maya seperti blockchain, kemudian ada penjualan di NFT gitu ya. Harapannya sebenarnya peruntukannya untuk yang sesuatu yang maslahah gitu ya, bukan maksiat gitu. Jadi harus ada kemanfaatan, harusnya seperti itu. Nah, ternyata memang di sini kalau kita diulas dari lamannya websitenya apa Majelis Ulama Indonesia, mohon maaf, Majelis Ulama Indonesia ya, penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang sebenarnya belum halal ya. Jadi kalau kita bicara tadi Pak Deden menyampaikan kita ini halal gitu ya. Kita mencoba mencari sesuatu yang general yaitu literally halal consulting gitu ya. Sebenarnya ini kalau disimpulkan ya dari fatwa ini sebenarnya belum halal gitu ya atau masih mengandung haram. Karena apa? Ternyata ada goror di sana. Jadi ada ketidakjelasan gitu ya. Ada ketidakjelasan, kemudian ada doror ya. Ini kayaknya oh ya di sini. Jadi sesuai dengan juga diaminkan gitu ya. Dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 dari tahun 2011 oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015. Jadi cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung goror, doror, kimar ya atau maisir. Jadi dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli gitu ya. Jadi kalau bisa diserahkan ke pembeli mungkin ya bisa. Tapi yang memiliki nilai ya mungkin bisa gitu ya. Tapi nilainya ini yang kemudian sangat subjektif sekali gitu. Jadi saya ada baca gitu ya ketika si Ghazali tadi menjual ya, menjual NFT menjual produk NFT dia. Awalnya masih berapa Ethereum gitu. Tapi ternyata setelah sudah dibeli dan kemudian bukan diambil hak ciptanya, tapi dimiliki oleh pihak luar ya, pihak asing ini secara subjektif menaikkan harga dengan luar biasa gitu ya. Bahkan nilainya sudah sekian Ethereum ya seperti itu. Jadi ini yang kemudian tidak ada bahasanya, tidak ada harga yang pasti terhadap suatu karya seni gitu ya. Mungkin pelaku seni dalam hal ini merasa ya seni kan kadang-kadang tidak bisa dinilai dengan sesuatu yang bahkan tidak bernilai, bahasanya seperti itu. Mungkin pembelaannya seperti itu. Iya, tapi kalau untuk perdagangan harusnya ada valuasi tersendiri atau nilai sendiri gitu ya. Bukan kemudian secara subjektivitas menaikkan gitu ya. Nah, ini yang kemudian seperti gambling gitu yang kemudian para ulama gitu langsung menjatuhkan ini sebenarnya tidak halal atau haram seperti itu. Sebenarnya apa sih yang namanya sil'ah tadi disinggung di fatwa MUI. Jadi sil'ah itu merupakan sesuatu yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memiliki beragam manfaat di dalamnya. Jadi itu. Jadi kalau misalkan kita melihat kita bukan kemudian tidak apresiasi terhadap sebuah karya ya, tidak apresiasi. Kita menghargai pelaku seni, menghargai misalkan yang desain gitu, desainer, apapun itu bentuknya gitu ya. Bahkan itu sama saja misalkan kalau
Kalau seorang akademisi misalkan menerbitkan jurnal gitu ya, itu kan bagian dari karya dia juga gitu. Sebenarnya kurang lebih sama seperti itu, tapi kemudian ini bisa dipergunakan tidak untuk keberagamanfaatan kebutuhan manusia seperti itu. Jadi memang tergantung lagi basic need-nya seperti apa. Kemudian sil'ah juga merupakan wujud material barang dengan ciri-ciri sesuatu tersebut bersifat fisik ya, di mana sesuatu bisa dianggap sil'ah adalah bisa rusak baik hakiki maupun duniawi. Nah, ini kan enggak gitu ya. Ini kan enggak barangnya. Jadi karena coraknya blockchain itu tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa dihapus gitu ya, tidak bisa diubah, maka sebenarnya ini juga sudah menyalahi syariah itu sendiri gitu ya, seperti itu, menyalahi tuntunan barang itu sendiri gitu. Jadi inilah yang kemudian apa namanya basically ulama juga menjatuhkan itu sesuatu yang masih dalam keharuman seperti itu. Yang selanjutnya lagi yang mungkin ini menjadi satu temuan baru juga gitu ya, bahwasannya di NFT itu suka tidak suka ada namanya gas fee. Ada istilahnya tuh gas fee, ada istilahnya tuh gas limit. Tapi saya tidak mencantumkan di gas limit gitu ya, seperti itu. Jadi gas fee atau gas limit ini jadi gas fee itu adalah sesuatu yang harus dikeluarkan. Jadi sebenarnya ada biaya admin. Biaya admin itu sebenarnya wajar, tapi kalau dilihat dari penggiat NFT atau yang sudah melakukan jual beli di NFT, gas fee ini mahal sekali. Karena memang untuk verifikasi notes gitu ya, kemudian verifikasi transaksi dan kemudian jaminan agar transaksi kita itu aman, ternyata ada yang namanya uang gas atau gas fee tadi gitu. Kemudian ada gas limit. Gas limit itu kayak biaya promosi juga gitu ya, biaya promosi yang dilakukan melalui marketplace OpenSea ya atau marketplace yang lain yang menjual NFT. Ini current news dari NFT gitu ya. Ini yang baru-baru banget, jadi ada phishing ya, ada phishing itu seperti hacker gitu ya. Mohon maaf saya batuk lagi nih ya. Ya, ini baru banget ya, jadi baru sekitar 20 apa 21 kemarin, jadi ada NFT Marketplace Open CEO Ayo investigating a phishing hack. Jadi ini diulas di CNBC, diulas kemudian di kompas.com gitu ya, kemudian hilangnya senilai 23 miliar gitu karena ada phishing. Jadi phishing itu semacam hacker gitu sebenarnya, semacam hacker yang kemudian meretas akun dari atau transaksi di OpenSea gitu. Jadi ini yang kemudian tidak menjamin juga gitu ya. Sebenarnya sudah sedemikian rupa blockchain itu didesain, kemudian komputasi dan algoritma gitu ya, dengan berbagai macam formula tadi gitu ya, matematika. Tapi ternyata dengan kode-kode dan kemudian dengan notes yang lain ternyata masih bisa dihack. Kemudian di sini juga ada dari South China Morning Post, kemudian ada Chinese student say valuable NFT was stolen in phishing scam. Ini juga scammer ya, revealing a driving digital token investor community on the mainland gitu. Jadi kalau di China kan ada mainland ya, Cina daratan seperti itu. Jadi mereka juga di-stole atau dicuri. Kemudian di sini juga di North Korean hackers stole a record-breaking amount of cryptocurrency last year. Jadi di 2021 juga seperti itu terjadinya di Korea Utara gitu. Hacker dari Korea Utara gitu, stole a record-breaking. Jadi record pun nggak jadi jaminan gitu ya. Seperti itu. Padahal sudah terrecord yang tidak bisa diubah gitu ya. Tapi ternyata mereka masih bisa juga menyusup. Ini fenomena. Sebenarnya saya tadi mau menyampaikan juga banyak hal, tapi saya mencoba menyoroti blockchain dan NFT seperti title-nya. Nanti coba kalau dieksplor nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Ya, jadi suggestion-nya dari kami, dari Halal Consulting, saya
mewakili penggiat fintech ya, financial technology. Jadi perlu ada sebuah yang namanya digital ecosystem yang utamanya melindungi konsumen ya pada sistem dan transaksi menggunakan blockchain dan cryptocurrencies gitu. Jadi memang digital ecosystem ini suatu barang baru yang terus kemudian diupdate terus gitu ya. Bahkan para regulator itu biasanya OJK dan Bank Indonesia sangat mengikuti sekali perkembangan teknologi gitu. Karena biasa ini yang kadang-kadang juga sulit juga dibendung karena dinamisasinya teknologi itu sendiri gitu ya. Kadang teknologi itu cepat sekali sampai kemudian regulasi pun tidak bisa mengikuti gitu saking dinamiknya. Jadi memang banyak pekerjaan gitu ya. Jadi memang peneliti, stakeholder, kemudian penggiat, bahkan di Indonesia itu namanya ada ABI ya, Asosiasi Blockchain Indonesia sebenarnya ada juga gitu ya. Pasti mereka juga sedang memperhitungkan strength, kekuatan dan kelemahannya ketika ekosistem itu ada di Indonesia gitu, seperti itu. Karena beberapa juga belum bisa aware terhadap blockchain, kemudian hanya memanfaatkan cryptocurrency sebagai investasi atau komoditi saja gitu ya. Tapi sebenarnya jauh daripada itu, sebenarnya ekosistem ini yang harus terus diimprove. Yang kedua adalah optimalisasi underlying assets jika terjadi perdagangan digital aset seperti yang sedang terjadi saat ini. Karena seperti mengacu kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia tadi, underlying asset atau sebagai jaminan itu tidak ada gitu. Sampai kemudian ini yang kemudian jadi riskan gitu ya. Jadi biasanya underlying asset ini kalau dalam perbankan gitu ya, atau dalam fintech lending saja, ini sudah menjadi bagian dari yang namanya perbincangan atau diskusi. Kalau di perbankan sudah settle gitu ya. Kalau di perbankan kita punya lembaga penjamin simpanan gitu ya. Jadi ketika ada aset-aset yang kemudian loss begitu saja, kemudian ada jaminan. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka perlindungan konsumen juga atau investor atau ya penggiat digital aset tadi. Blockchain merupakan bagian dari inovasi keuangan digital di bawah Bank Indonesia. Jadi dalam riset saya memang tidak concern di Bank Indonesia ya, karena bukan payment yang saya riset, tapi saya lebih kepada lending base atau crowd investing, which is itu under the OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan atau Financial Service Authority. Jadi kalau dalam ekosistemnya financial technology itu ada yang namanya sandbox regulatory atau regulator sandbox atau semacam inovasi keuangan digital, katakan seperti itu, yang dia itu memproses atau menjadikan sebagai uji gitu ya, uji kelayakan. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa pernah tahu yang namanya fit and proper test dalam sebuah market gitu ya, atau misalkan kita ingin menguji sebuah sistem, ada namanya feasibility study atau uji kelayakan, biasa seperti itu. Nah, fintech itu sebenarnya ekosistemnya sudah bagus gitu. Jadi ada yang namanya regulatory sandbox. Tapi apakah ini memang betul-betul terrealisasi atau belum? Perlu ada yang namanya pengawasan-pengawasan gitu ya dari berbagai macam pihak. Jadi sarana seperti ini juga bagian dari saya juga untuk menyampaikan bahwasannya ini loh kita sudah punya ini. Jadi betapa ternyata regulasi itu sangat-sangat banyak sekali. Jadi kalau blockchain di Bank Indonesia itu masuk di inovasi keuangan digitalnya Bank Indonesia atau namanya Infinity Center Office yang melakukan regulatory sandbox, tapi kemudian di PP 5 2021 ini di bawah Kementerian Perdagangan. Ya. Jadi Kementerian Perdagangan itu punya subsistem sendiri atau departemen sendiri yang namanya Departemen Digital Ekonomi, katakanlah seperti itu, yang mengurusi blockchain. Ternyata sudah baru-baru saja memang mengeluarkan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan perusahaan berbasis resiko yang which is itu di dalamnya adalah blockchain. Ya, jadi mungkin ini bisa jadi knowledge juga gitu, literasi juga buat saya pribadi, buat kawan-kawan semua yang hadir di sini, buat rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua di sini, bahwasannya regulasi sangat-sangat luar biasa sudah melakukan itu. Yang terakhir lagi adalah ternyata di Indonesia kripto itu bukan pembayaran ya, tapi merupakan aset atau komoditi, makanya diperdagangkan. Jadi seperti kayak barang gitu ya, seperti itu. Padahal sesuatunya tidak kasat mata. Nah ini yang menarik. Jadi akhirnya siapa yang menaungi regulasi itu, yaitu di bawah Bapepti. Bapepti itu apa? Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka gitu ya. Jadi memang banyak
banyak pihak yang sebenarnya sudah melakukan inisiasi-inisiasi atau bahkan meregulasi-regulasi, tinggal bagaimana ekosistem ini bisa smooth dan kemudian bisa terlaksana, dan layanan ini juga betul-betul tidak merugikan konsumen lah, katakan seperti itu. Jadi saya nggak tahu yang penggiat kripto atau yang melakukan apa sudah tahu sistem ini atau sudah tahu regulasi ini, karena memang masifnya sosialisasi dalam blockchain di Bank Indonesia, kemudian di PP nomor 5 tahun 2021 oleh Kementerian Perdagangan, dan kemudian oleh Bapepti ya. Jadi harusnya ini secara masif gitu ya, secara masif sosialisasi ini. Alhamdulillah ini ada ruangan ini ya, ada forum ini. Jadi sarana saya juga untuk menjadikan ini bagian dari supaya mengetahui gitu ya, literasi juga. Kemudian di sini konklusinya adalah blockchain dengan segala pro dan kontranya sebaiknya lebih dimanfaatkan secara lebih luas sebagai bagian dari aspek perbankan ataupun keuangan ya secara luas, atau kalau misalkan di political science bisa menggunakan blockchain sebagai election, national election juga bisa, di medicine juga bisa ya, di medis juga bisa, mungkin telemedicine untuk record, medical record juga bisa menggunakan blockchain seperti itu. Jadi harusnya ini punya dimanfaatkan lebih luas dibandingkan kita hanya berkutat pada cryptocurrency saja. Teknologi as a tools sudah seharusnya semakin memberikan manfaat yang luas dalam kehidupan sosial, mensejahterakan, aman, dan terbaik dalam layanannya, begitu pula digital asetnya, dan blockchain diharapkan akan memiliki nilai-nilai sosial dan terus membawa kepada kebaikan. Seperti itu. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan. Silakan mungkin ketika ada yang mau didiskusikan atau kita saling, siapa tahu di sini juga ada praktisi dari blockchain dan cryptocurrency itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada seluruh audiens, dipersilakan untuk menanyakan pertanyaan kepada Ibu Ika, bisa melalui kolom chat atau membuka mikrofonnya. Terima kasih. Saya ya awali. Oke, nanti nunggu yang Udah lain. pada paham semua kayaknya. Pada penggiat blockchain udah paham semua nih, insya Allah. Ya, terima kasih Bu Ika atas pemaparannya, luar biasa. Jadi intinya adalah bahwa blockchain itu as a system itu bagus ya. Kira-kira seperti itu mungkin. Tetapi kalau misalnya dia diturunkan kayak menjadi cryptocurrency ya, misalnya tadi ya Bitcoin dan teman-temannya, itu menjadi perbincangan atau menjadi perdebatan karena tadi salah satunya tidak ada yang menjamin, regulatornya tidak ada. Kalau mata uang yang kita pakai hari ini kan ada regulatornya sebagai pengawas ya, regulator. Tapi kalau Bitcoin dan teman-temannya itu kan tidak ada regulator. Nanti kalau ambruk ya siapa nanti yang bertanggung jawab itu. Tapi sebagai sistem kan mungkin ini bisa dimanfaatkan di berbagai bidang ya, di berbagai bidang. Ini penegasan saja. Nah, pertanyaan saya, sekarang kan di beberapa tempat atau isu misalnya di media-media sosial itu atau di berita-berita itu sudah banyak orang yang sepertinya ngebet banget gitu kan, pengen banget menggunakan cryptocurrency, misalnya kayak Bitcoin atau yang lain-lainnya sebagai mata uang, bahkan mungkin sebagian dari mereka mendorong itu dijadikan atau diakui oleh bank sentral atau oleh OJK dan dioperasikanlah, artinya diakui secara legal oleh negara. Nah, kira-kira bagaimana menanggapi isu seperti itu? Kemudian kedepannya seperti apa? Apakah mungkin nanti Bank Indonesia atau OJK mengizinkan misalnya Bitcoin dan tadi ya dengan teman-teman itu digunakan sebagai mata uang resmi di Indonesia? Itu saja. Terima kasih Bu Ika. Ya.
Ya, terima kasih Pak Deden. Pertanyaannya Masya Allah ya, cukup menggelitik gitu ya, karena memang terkait dengan regulasi. Gitu. Jadi memang kita tidak pernah tahu ya trennya seperti apa. Tapi memang kalau dalam hal ini sampai saat ini regulator, dalam hal ini Bank Indonesia, karena kalau OJK tidak mengkonsen ke sana, tapi dia lebih kepada fintech tapi lending gitu ya, lebih kepada lending. Tapi kalau payment, e-wallet, e-money itu memang pembayaran dan sebagainya memang concern-nya kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia sampai saat ini masih tegas bahwasannya belum ada mata uang lain selain fiat money tadi, yaitu mata uang yang kita pakai sehari-hari. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah konteksnya kenapa kok terburu-buru? Saya katakan jangan sampai kita kemudian yang namanya FOMO ya. Kalau anak-anak sekarang mungkin Mbak Siti Fajri tahu FOMO mungkin ya, fear of missing out gitu. Jadi takut ketinggalan gitu. Jadi kalau bahasanya millennials tuh FOMO 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 gitu ya. Jadi kalau bahasa kita ya mungkin yang kolonial takut ketinggalan zaman gitu ya, atau nggak ikut trennya, nggak happening nih gitu ya, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak boleh kayak gitu juga, karena ketika kita melakukan sesuatu kita harus bekali diri kita dengan financial literasi yang cukup, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus tahu juga ekosistemnya gitu. Jadi jangan sampai kemudian tren ikut-ikutan itu ada di financial literasi kita gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Ini kita saham saja masih tergagap-gagap gitu ya, kita ngomong obligasi itu apa sih, reksadana itu apa, tapi karena tren gitu happening gitu ya, bahkan memang tawaran-tawaran udah macam-macam masifnya ya mereka itu untuk menawarkan Bitcoin, cryptocurrency. Saya melihat ada berapa banyak gitu grup Telegram atau WhatsApp, kemudian ada yang menyusup untuk menawarkan sekian-sekian dengan imbal balik yang luar biasa gitu ya. Atau kemudian kalau di sini komoditi ya, jadi cryptocurrency itu as a commodity, maksudnya diperjualbelikan, Pak. Jadi kalau misalkan Pak Deden punya kripto berapa gitu nanti dijual ke saya, itu konteksnya seperti itulah, ya simpelnya seperti itu kalau di Indonesia. Jadi makanya kemudian sekarang yang mengawasi khusus cryptocurrency ini bukan hanya Bank Indonesia saja, tapi sudah di bawahnya Bapepti, ya Bapepti. Jadi kemarin juga ada talk gitu ya lewat digital ekonominya Kementerian Perdagangan, tapi ternyata ini masih belum. Kita menghargai ekonomi kreatif, tapi belum sampai menggantikan fiat money menjadi cryptocurrency menjadi bagian dari yang berdampingan dengan fiat money yang uang yang sekarang seperti itu. Belum tahu regulasinya seperti apa atau trennya seperti apa, tapi menurut saya Bank Indonesia harusnya berpikir matang-matang dengan konsep seperti ini karena ini mau tidak mau bisa akan ada efeknya kepada financial stability ke depannya gitu ya. Jadi yang kita takutkan adalah adanya fintech saja ini bisa jadi disruption kepada bank yang ada gitu ya. Ini kan bank ada banyak macam-macam nih sekarang, ada neobank, ada open banking gitu ya. Seperti itu. Jadi konteksnya ini saja belum prematur lah regulasinya, masih terus akan dibenahi, apalagi kemudian cryptocurrency harus berdampingan dengan fiat money yang sudah ada, seperti itu. Mungkin itu Pak. Jadi menurut saya jangan terburu-buru, sayangi aset Anda, artinya kalau misalkan punya harta, mungkin bisa investasi ke yang lain gitu ya, misalkan seperti itu, atau menabung deposito gitu ya, seperti menabung obligasi syariah atau membeli saham syariah. Saya pikir itu masih lebih relevan untuk millennials ya dibandingkan tertarik coba-coba dengan cryptocurrency. Ya karena memang resikonya tinggi. Ini bukan bicara high return seperti di saham, bukan. Tapi ini memang resikonya sangat tinggi, dan kalau untung memang cepat, tapi kalau loss juga luar biasa. Jangan sampai, ini ada kejadian ya, ada milenial, ada student, ada mahasiswa di Indonesia yang kemudian bunuh diri karena memang sudah menjadikan kripto transaksi seperti itu, atau jual beli kripto seperti itu. Iya, itu mungkin dari saya. Silahkan, mungkin ada yang mau didiskusikan, audiens yang lain. Mungkin dari saya boleh, Bu? Ya. Silahkan. Silahkan.
Saya ingin bertanya, saya melihat beberapa informasi bahwa foto Ghazali yang dijual di NFT itu dijual hingga 14 miliar. Dan yang membuat saya penasaran, mengapa penjualan foto di NFT ini bisa sangat mahal, Ibu? Apakah uang tersebut yang didapatkan halal untuk digunakan? Terima kasih. Ya, ya, jadi memang yang pertama karena dia unik ya. Kalau kita lihat Ghazali Everyday itu kan begitu saja gitu, timestamp-nya begitu saja, tapi dia ngubah background-nya macam-macam gitu ya. Yang pertama karena memang cirinya unik, karena NFT itu kan tadi ya karya seni yang unik gitu ya, seperti itu. Terus yang kedua karena memang dia itu punya yang aset yang utama ya. Jadi aset utama atau harta yang utama itu adalah dia yang pegang. Jadi kepemilikan utama itu dia yang pegang. Tapi kemudian ini sudah diperjualbelikan. Diperjualbelikan misalkan saya punya foto ya. Pak Deden itu punya foto gitu ya. Pak Deden aja yang jual kayak Ghazali ya. Pak Deden punya foto, kemudian foto itu saya beli ya. Saya beli aja sudah harganya udah mahal. Kemudian Bapak Fajriah beli juga. Kemudian di sini ada siapa lagi, Nisa beli lagi. Sementara Pak Deden ini udah punya kepemilikan aslinya gitu ya. Karena ini udah bertambah yang banyak yang beli gitu ya. Berapa Ethereum. Kemudian royaltinya itu yang lari, yang masuk ke rekeningnya Pak Deden, itu yang kemudian evaluasi atau total nilai aset digitalnya Ghazali itu yang kemudian tinggi. Seperti itu Mbak Fajri ya, kurang lebih sistemnya berjalan gitu. Tapi sebenarnya Ghazali sendiri baru pegang berapa ratus juta, karena itu belum dicairkan semuanya, gitu ya. Jadi faktanya itu tersimpan memang berapa M gitu ya, Ethereum di dompet e-walletnya dia, yang dia buka rekening di di OpenSea.io tadi. Tapi dia baru mencairkan hanya berapa puluh juta atau berapa ratus juta saja. Sisanya masih belum dicairkan gitu ya. Tapi yang jelas sudah ditelepon orang pajak kan waktu itu ya. Seperti itu. Ya itulah. Konteksnya begitu, sirkulasinya, mekanismenya dalam NFT. Oke. Yang lainnya nih nggak penasaran mungkin. Yang lain mungkin ada pertanyaan. Mungkin belum penasaran terhadap NFT. Atau mungkin karena sudah mendengar fatwa haram gitu ya, akhirnya jadi percuma gitu ya, seperti itu. Enggak seperti itu ya. Jadi ya literasi kita sebenarnya gitu. Jadi jangan sampai kemudian ketika ada seperti itu, kami penggiat ekonomi syariah gitu ya, di sini Halal Consulting mau tidak mau saya harus menyampaikan gitu ya, menyampaikan itu gitu ya. Nggak bisa kita bicara mengenai abu-abu dan kemudian nggak apa-apa sih, sekarang nggak apa-apa gitu. Nggak bisa juga seperti itu, saya harus menyampaikan sesuatu yang hak gitu ya. Insya Allah. Silakan mungkin ada yang mau di-sharingkan, atau di sini mungkin ada penggiat blockchain mungkin. Penggiat blockchain. Kalau saya Pak Deden, blockchain itu pernah pemilihan organisasi. Jadi pernah punya pengalaman memang agak rumit juga ternyata. Jadi kita punya ada kode-kode gitu yang dimasukkan, dan kemudian kita memilih ketua organisasi gitu itu menggunakan blockchain. Gitu. Jadi sebenarnya sudah pernah merasakan bagaimana sistem blockchain itu berjalan gitu ya. Seperti itu. Gitu. Silahkan mungkin. Mungkin teman-teman semua atau Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaannya. Atau saya khawatir bingung nih malahan. Atau saya khawatir bingung malahan ya. Karena terlalu cepat mungkin ya saya menjelaskan. Atau ada jeda iklan tadi ya karena batuk ya. Seperti itu. Iya. Ya, karena mungkin ini sesuatu yang baru ya dibicarakan di kita soal blockchain atau ya kaitannya dengan itu. Jadi masih menunggu saja disuapin. Tapi kalau yang sudah pernah mendengar atau mungkin praktisi, nah gitu kan bisa. Tapi menariknya itu tadi blockchain kan bisa dipakai untuk di berbagai sektor ya, luar biasa. Iya, jadi ketimbang kita melulu berbicara mengenai transaksi ya, atau mengambil cuan, hanya sekedar mengambil cuan di ranah blockchain gitu ya, lebih baik mungkin kita melihat itu dari segi yang lebih luas. Tadi telemedicine bisa, kemudian ada pemilihan election gitu ya, karena memang recordnya luar biasa gitu ya, bagus gitu ya, dan
dan perlu gitu ya, sesuatu yang tidak boleh diubah, dimusnahkan, dan kemudian diganti itu dalam segi dokumen atau pencatatan gitu. Tapi kalau yang lainnya, transaksi yang menggunakan cryptocurrency nanti dulu, karena memang kalau dalam bahasa saham atau bahasa investasinya tuh volatility-nya tuh sangat naik turun ya. Jadi fluktuatif volatility itu volatility risk gitu ya. Jadi itu sangat sangat tinggi gitu ya. Jadi dia bisa untung sekali, bisa juga kemudian loss sekali gitu ya. Itu lebih, menurut saya lebih mengerikan dibandingkan ketika kita bertransaksi saham sekalipun seperti itu. Jadi memang perlu yang namanya awareness, kehati-hatian terkait dengan sesuatu yang, apalagi digital ya, apalagi digital. Jadi kalau saya boleh sedikit sampaikan juga, sekarang kan lagi rame gitu ya, ada yang membangun visi gamers melalui metaverse gitu ya, seperti itu. Itu belum ke sana lagi, tapi sebenarnya ininya juga basically-nya juga penggunaannya melalui blockchain gitu ya, seperti itu. Nah itu juga karena happening-nya NFT tadi itu, jadi nanti bisa beli game, para gamers nih bisa beli game gitu ya di satu wadah metaverse tadi gitu, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara metaverse-nya sendiri, ada sedikit goncangan gitu ya. Ini mungkin panjang ini jadi Pak ceritanya, dialognya jadi panjang ini ya. Saya jadi meluas gitu ya. Nanti bicara masalah sahamnya Facebook atau Meta jadi kemana-mana. Mungkin dicukupkan saja. Nanti saya khawatir malah tambah bingung gitu ya. Ya Allah. Mudah-mudahan yang punya, saya kayak ada Pak siapa tadi nih yang saya lihat, Pak Taufan, ini teman di satu grup di PhD. Mungkin punya riset yang, interest riset yang sama ya, seperti itu. Silahkan mungkin yang lainnya, kalau tidak ada mungkin di closing atau seperti apa. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin udah pada ngerti atau mungkin pada masih bingung ya Bu ya untuk bertanya juga, karena ini merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, kita tutup saja untuk sesi tanya jawab kali ini, karena waktu tanya jawab pada siang hari ini juga setelah selesai. Terima kasih kepada Ibu Ika Purnamasari atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan jawaban yang sangat-sangat menarik. Semoga apa yang disampaikan Ibu dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Halal Consulting dan Pak Deden, juga Mas Dani dan Mbak Siti Fajriah. Juga semua audiens yang sudah menyempatkan waktunya hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu, luar biasa. Foto dulu. Baik teman-teman semua. Oke. Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita foto bersama. Sebelum itu dipersilakan untuk para audiens membuka kameranya. Ya, sebentar. Persilakan kepada audiens membuka kameranya. Belum on semua. Kita tunggu dulu ya. Oke, apakah sudah? Tunggu sebentar. Masih oke. Silakan yang belum buka kameranya dipersilakan untuk on cam. Untuk kalau misalnya ada isu-isu yang menurut Bapak Ibu menarik, boleh nanti diberikan saran atau permintaan kepada admin kami untuk nanti insya Allah kita bicarakan di spesial talk berikutnya. Boleh email atau mungkin DM di Instagram ya. Oke. Oke, silakan diambil fotonya. Oke, saya tag dulu ya. Baik, saya bantu. Ya boleh, Siti langsung aja. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk acara selanjutnya adalah
Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan doa penutup yang akan dibacakan oleh Saudara Hanandi. Kepada beliau dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai doa, izinkan saya untuk memimpin doa ini dengan menurut agama Islam. Dan untuk Bapak Ibu yang non Muslim, mohon untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaan masing-masing. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu, hingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, semoga dengan kehadiran kami di acara yang penuh dengan rasa aman dan nyaman ini, Engkau limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, ya Tuhan kami, webinar kali ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahmi antar sesama kami dan meningkatkan keilmuan kami semua. Semoga acara ini menjadi langkah awal bagi kami berkontribusi di bidang halal bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hanandi. Acara selanjutnya adalah kepada Bapak Ibu semua yang ingin mendapatkan info lanjut mengenai halal consulting. Bapak Ibu semua dan teman-teman semua bisa visit ke website yaitu www.halalconsulting.id dan Instagram kami yaitu @halalconsulting.id. Baik, Bapak Ibu semua, saya Siti Fazria selaku MC pada acara Halal Talk Seri 1 kali ini. Mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Mbak Siti. Terima kasih Bu Ike, Bapak Ibu Terima kasih yang semuanya. terhormat. Terima kasih Terima kasih semuanya. semuanya. Sehat-sehat. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih Bu Ike. Luar biasa Iya, sehat-sehat ya. sami-sami. Mohon ganggu nih ya. Mohon maaf ya. Udah recordingnya. Wan, Recordingnya sehat-sehat sudah. Wan, Ridwan. Saya unstop dulu deh recordingnya. Ya. Iya, recordingnya stop dulu.